Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sultan ini akan menjelaskan seputar kekerasan dalam rumah tangga. Apa sih kekerasan rumah tangga yang memang dalam akhir ini cukup banyak dan marak kekerasan yang terjadi, terutama terhadap perempuan dan anak. Kekerasan itu dan dalam alasan apapun, kekerasan memang tidak boleh terjadi oleh siapa dan kepada siapapun, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga itu perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga itu sendiri. Apa saja bentuk secara fisik itu? Contoh pembunuhan, dipelek, dicubit, dengan menggunakan senjata tajam, itu tidak diperbolehkan, dan ancaman hukumannya pun cukup tegas di sini. Undang-undang mengaturnya sebagaimana di dalam pasal 44 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyaknya itu 15 juta. Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, kekerasan, bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan apa hal yang lainnya yang tadi disebut itu tidak diperkenankan kekerasan itu, karena wanita bukan untuk dilakukan kekerasan, tapi harus kita sayangi. Oleh karena itu kami di sini mengimbau kepada semua masyarakat khususnya bahwa kekerasan itu kita hindari. Bagaimanapun kita melakukan seemosi apapun kita dalam melakukan bentuk emosi, harus kita tahan jangan sampai ada kekerasan, karena memang ada konsekuensi hukum yang harus kita tanggung dari apa yang kita lakukan bentuk kekerasan fisik itu. Misalnya kita foto di Kabupaten Banyuwangi cukup banyak terjadi kekerasan fisik, terutama kekerasan terhadap anak. Memang seringkali kami melakukan penanganan dan pendampingan hukum dalam bidang anak, perlindungan anak, baik kekerasan seksual atau yang lainnya, yang memang itu sangat harus dihindari oleh kita semua. Karena kekerasan itu merupakan salah satu hal yang memang tidak boleh kita lakukan terhadap siapapun, kepada siapapun, dalam bentuk apapun. Apa berbantahan terhadap keluarga, ada ancaman hukuman, banyak sekali perempuan itu, khususnya perempuan banyak sekali di sini. Perempuan itu ditelantarkan. Nah, penelantaran terhadap keluarga ini apakah ada ancaman hukumannya? Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Dan menurut hukum yang berlaku, baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut berdasarkan pasal 49 huruf A Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Jadi penelantaran itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kita di saat menjalin satu hubungan, maka kita harus memberikan kehidupan bagi keluarga kita, memberikan perawatan bagi keluarga kita, yang tentunya keduanya harus sama
mengisi, saling memberikan memberikan masukan, motivasi, sama adanya satu kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Karena memang membangun rumah tangga memang tidak cukup mudah, namun bagaimana kita dapat membangun rumah tangga itu lebih baik tanpa kekerasan, karena kekerasan tidak diperkenankan. Nah, banyak sekali di kalangan masyarakat, khususnya pada para wanita yang tadi saya sebut atau istri, mendapatkan perlakuan kekerasan apa saja bentuknya. Bentuknya apa saja nih perlakuan yang dilakukan terhadap istri yang dikategorikan menurut Undang-Undang 23 tahun 2004 itu banyak sekali lingkup kekerasannya ya, masuk dalam kategori KDRT. Bisa kekerasan yang dilakukan yang masuk dalam kategori tersebut itu secara fisik. Apa fisik itu? Memukul, menganiaya, terus melakukan penelantaran dan lain sebagainya. Kekerasan secara psikis. Psikis apa saja sih bentuk dari psikis itu? Satu, tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dan sebagainya. Kekerasan seksual, apalagi yang dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, berhubungan dengan perekonomian dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu banyak sekali kekerasan atau dampak-dampak itu yang mengakibatkan perceraian apa itu. Makanya oleh karena itu kami mengajak agar jangan sampai melakukan kekerasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 yang tadi saya jelaskan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU KDRT, penjelasan dan definisi ya, mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KDRT yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan, misalnya kita sebut dan lain sebagainya. Hal itu memang tidak kita anjurkan dan kita tidak perkenankan. Jadi kami di sini hanya seputar menjelaskan seputar KDRT, bahwa setelah nanti contoh ada salah satu wanita tersebut, karena memang wanita itu lebih banyak menjadi korban kekerasan KDRT ataupun anak. Apa sih langkah yang harus kita ambil dalam itu? Yang pertama yang terbaik adalah di saat memang dapat dilakukan satu mediasi antar pihak, perjanjian antar pihak, tidak akan melakukan kekerasan kembali kepada korban. Ataupun kalau memang hal itu tidak dimungkinkan, apakah kita dapat melaporkan? Kita sangat dapat melaporkan hal tersebut, kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Kekerasan tersebut tidak boleh dilakukan terutama perempuan. Nah, memang pada dasarnya perempuan itu harusnya kita jaga, kita rawat, karena memang pada dasarnya perempuan bukan dikeras dengan kasar sampai terjadi KDRT, tapi perempuan berdiri kita sayangi, kita kasihi, kita rawat, kita berikan hak-hak mereka sesuai dengan hukum. Demikian penjelasan singkat dari kami seputar KDRT. Yang demikian apabila sahabat sekalian ingin bertanya seputar KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan perempuan, kekerasan anak dan sebagainya, memang himbau kami juga dapat hadir berdiskusi kepada kami seputar hal itu. Kami akan memberikan konsultasi hukum secara gratis, advis hukum, akan melakukan satu pendampingan kepada korban, tentunya dengan asas bagaimana hal tersebut tidak terjadi. Demikian kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, semangat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.